Israel baru saja membombardir sejumlah target strategis di berbagai wilayah Iran, fasilitas nuklir, pangkalan udara, dan bahkan bandara sipil terkena dampaknya. Dunia panik, tapi yang lebih mengejutkan, Amerika Serikat langsung merespon bukan dengan seruan damai, melainkan dengan mengerahkan kapal induk dan bantuan militer ke pihak Israel. Ini bukan kali pertama, bahkan bukan kedua. Ini adalah pola, sebuah respons otomatis yang seperti telah diprogram sejak lama. Pertanyaannya sederhana, kenapa Amerika begitu cepat membela Israel, bahkan ketika konfliknya dengan Iran bisa memicu perang dunia? Apakah ini soal kepentingan nasional, atau ada kekuatan lain yang diam-diam menarik tuas kekuasaan di Washington? Hari ini kita akan bedah semuanya. Berdasarkan buku yang pernah mengguncang dunia akademik dan politik internasional, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, karya John Mearsheimer dan Stephen Walt. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar mungkin membuatmu melihat peta dunia dengan cara yang berbeda. Sebelum kita memulai, penting untuk saya sampaikan, video ini adalah ringkasan dari buku kontroversial di Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, karya John Mearsheimer dan Stephen Walt. Tujuan kami adalah menyajikan inti argumen penulis secara objektif. Sebagaimana tertuang dalam buku mereka, kami tidak bermaksud mendukung pandangan politik tertentu, menyebarkan kebencian, atau memihak dalam konflik apapun, dan kami mendorong pendengar untuk selalu mencari informasi dari berbagai sumber. Mengapa buku ini begitu penting dan terus relevan, bahkan hingga kini? Mearsheimer dan Walt menghadirkan argumen yang menantang pandangan umum. Mereka berani menyatakan bahwa ada sebuah lobi Israel di Amerika Serikat, sekelompok individu dan organisasi yang secara aktif berupaya mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar mendukung kepentingan Israel, bahkan ketika kepentingan tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat secara keseluruhan. Buku ini bukan tentang konspirasi atau sentimen anti-Israel. Sebaliknya, para penulis, yang keduanya adalah ahli hubungan internasional beraliran realis, menggunakan kerangka analisis ilmiah untuk menguji bagaimana kelompok kepentingan domestik dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Mereka berpendapat bahwa lobi Israel bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan koalisi longgar individu dan kelompok yang memiliki tujuan serupa. Mearsheimer dan Walt mendefinisikan lobi Israel secara luas. Mereka mencakup kelompok lobi inti. Organisasi seperti AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, adalah contoh utamanya. Ini adalah kelompok yang secara langsung melobi anggota Kongres dan pembuat kebijakan, think tank, dan pakar. Banyak lembaga penelitian dan think tank di Washington DC memiliki pandangan yang sangat pro-Israel dan secara aktif membentuk narasi dan rekomendasi kebijakan. Media dan jurnalis. Penulis berargumen bahwa ada kecenderungan di sebagian media besar untuk menyajikan pandangan yang sangat mendukung Israel, membatasi ruang bagi perspektif alternatif. Komunitas Kristen Evangelis Pro-Israel, sebuah segmen penting dari populasi Amerika Serikat, yang secara religius mendukung Israel, seringkali dengan alasan teologisis. Akademisi dan intelektual. Penulis juga menyoroti bagaimana beberapa akademisi dan intelektual turut berkontribusi dalam membentuk wacana pro-Israel. Menurut Mearsheimer dan Walt, lobi ini berhasil karena kemampuannya yang luar biasa dalam memobilisasi sumber daya politik, finansial, dan intelektual untuk mencapai tujuannya. Inti dari argumen Mearsheimer dan Walt adalah bahwa pengaruh lobi Israel telah mendorong Amerika Serikat untuk mengadopsi kebijakan luar negeri di Timur Tengah yang pada akhirnya merugikan kepentingan AS sendiri. Mereka mengidentifikasi beberapa area kunci. Dukungan tanpa syarat untuk Israel. Penulis berpendapat bahwa lobi telah berhasil memastikan dukungan finansial, militer, dan diplomatik AS yang sangat besar untuk Israel, seringkali tanpa syarat. Mereka menyoroti bantuan militer tahunan yang signifikan,
serta dukungan Amerika Serikat di PBB dan forum internasional lainnya. Penolakan terhadap kebijakan berimbang. Lobby, menurut buku ini, secara aktif menghambat upaya Amerika Serikat untuk bertindak sebagai mediator yang netral dalam konflik Israel-Palestina. Sebaliknya, lobby mendorong Amerika Serikat untuk mengambil posisi yang sangat pro-Israel, yang pada gilirannya memperburuk sentimen anti-Amerika di dunia Arab dan Muslim. Mendorong konflik. Salah satu argumen paling kontroversial adalah bahwa lobby telah mendorong AS untuk mengambil tindakan agresif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel, seperti Irak di masa lalu dan Iran saat ini. Penulis berpendapat bahwa ini adalah salah satu faktor di balik keputusan AS untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Dan juga menjadi pendorong utama di balik kebijakan garis keras terhadap Iran. Mearsheimer dan Walt tidak mengatakan bahwa lobby adalah satu-satunya faktor penentu. Mereka mengakui peran penting dari faktor-faktor lain seperti kepentingan minyak, terorisme, dan nilai-nilai demokrasi. Namun, mereka bersikeras bahwa pengaruh lobby jauh lebih signifikan daripada yang diakui secara publik. Tentu saja, buku ini tidak luput dari kritik. Banyak pihak yang menolak argumen Mearsheimer dan Walt, menyebutnya sebagai simplifikasi berlebihan, tidak akurat, dan bahkan ada yang menuduhnya antisemit. Beberapa kritik utama meliputi tuduhan antisemitisme. Ini adalah kritik paling sering. Para penulis dan pendukung mereka membantah tuduhan ini, menegaskan bahwa analisis mereka adalah kritik terhadap kebijakan, bukan kelompok etnis atau agama. Faktor lain yang lebih penting, kritikus berpendapat bahwa ada faktor-faktor yang jauh lebih dominan dalam membentuk kebijakan luar negeri AS, seperti kepentingan energi, ancaman terorisme, atau bahkan nilai-nilai demokrasi yang dianut Amerika Serikat. Generalisasi berlebihan. Beberapa menganggap bahwa Mearsheimer dan Walt menggeneralisasi lobi Israel sebagai entitas monolitik. Padahal di dalamnya terdapat beragam pandangan dan kepentingan. Kurangnya bukti kuat. Kritikus juga mempertanyakan apakah bukti yang disajikan dalam buku cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa lobi Israel adalah penyebab utama kebijakan luar negeri AS yang merugikan. Meskipun demikian, buku ini telah berhasil memicu diskusi penting tentang bagaimana lobi-lobi domestik memengaruhi keputusan strategis suatu negara. Sebuah topik yang relevan di banyak negara, bukan hanya di AS. Terlepas dari pro dan kontra, esensi dari buku Mearsheimer dan Walt adalah pertanyaan yang lebih universal. Bagaimana kekuatan domestik, kelompok kepentingan, dan lobi politik memengaruhi arah kebijakan luar negeri sebuah negara? Ini adalah pertanyaan yang relevan di setiap demokrasi, dimanapun. Buku ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam mekanisme di balik pengambilan keputusan politik dan memahami bahwa kebijakan luar negeri tidak selalu murni didasarkan pada kepentingan nasional yang objektif. Nah, dengan pemahaman dasar tentang argumen buku ini, mari kita sedikit meninjau relevansinya dengan dinamika yang sedang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan eskalasi antara Israel dan Iran di bulan Juni tahun 2025. Peristiwa-peristiwa terkini seringkali menjadi lensa yang memperjelas teori-teori dalam buku ini. Pada Juni tahun 2025, kita menyaksikan peningkatan ketegangan signifikan antara Israel dan Iran. Konflik ini yang telah berakar dari puluhan tahun permusuhan, kini menunjukkan gejala yang lebih terbuka. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling melancarkan serangan. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana argumen Mearsheimer dan Walt mengenai dorongan kebijakan keras terhadap Iran menjadi sangat relevan. Lobi Israel di Washington secara historis telah menjadi suara paling vokal yang mendorong sanksi keras, tindakan militer, dan penolakan diplomasi dengan Iran. Sebagai respons terhadap eskalasi ini, Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan. Sumber-sumber pertahanan mengonfirmasi bahwa saat ini,
kapal induk Amerika Serikat telah ditempatkan secara strategis sebagai sinyal dukungan kuat kepada Israel. Kehadiran kapal induk ini adalah manifestasi konkret dari komitmen AS terhadap keamanan sekutunya, sekaligus menjadi alat diplomatik yang kuat. Dalam kerangka buku Mearsheimer dan Walt, ini adalah contoh bagaimana lobi Israel, terlepas dari perdebatan validitas argumen mereka, terus berupaya membentuk respons kebijakan luar negeri AS sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kepentingan keamanan Israel. Kembali ke inti buku, The Israel Lobby and US Foreign Policy, karya Mearsheimer dan Walt, adalah sebuah undangan untuk berpikir kritis. Buku ini tidak hanya tentang lobi Israel, ini tentang dinamika kekuasaan, pengaruh, dan bagaimana kepentingan domestik dapat membentuk arah suatu negara di panggung dunia. Penulis mungkin telah memicu kontroversi, tetapi mereka juga membuka pintu untuk diskusi yang lebih jujur tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat lebih memahami kekuatan-kekuatan yang membentuk dunia kita. Demikian ringkasan dan analisis kita tentang buku The Israel Lobby and US Foreign Policy. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan memicu pemikiran yang lebih dalam. Dan bagaimana menurutmu? Apakah setuju dengan argumen Mearsheimer dan Walt? Atau apakah kamu memiliki pandangan yang berbeda? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika video ini bermanfaat. Bagikan kepada teman-teman dan subscribe channel ini untuk ringkasan dan ulasan buku lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.